Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang tentang diferensiasi vektor. Nah, jadi diferensiasi vektor ini adalah diferensial tetapi pada fungsi vektor, gitu. Kalian sudah pernah membahas atau mempelajari tentang diferensial pada kalkulus diferensial, pada kalkulus peubah banyak. Nah, sekarang kalau diferensial yang sebelumnya yang satu peubah, dua peubah, ataupun peubah banyak kan tanpa vektor. Nah, sekarang kita belajar tentang diferensial pada fungsi vektor. Sebelumnya, saya akan mengingatkan kembali, jadi nanti kita akan menggunakan rumus-rumus diferensial atau turunan yang sebelumnya sudah kalian pelajari. Jadi yang pertama, jika ini fx sama dengan k ini konstanta, berarti turunannya adalah 0. Yang kedua, jika fx sama dengan x variabel ya, maka turunannya adalah 1, karena di sini koefisiennya 1. Kalau 2x berarti turunannya 2. Yang nomor 3, jika fx sama dengan x sama x pangkat n, maka turunannya, nah ini adalah rumus umum diferensial fungsi ya, fungsi diferensial. Jadi f aksen x-nya adalah n kali x pangkat n min 1. Yang keempat, jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x adalah a kali n x pangkat n min 1. Yang kelima, jika fx sama dengan k kali ux, maksudnya ini k-nya adalah konstanta, ux-nya adalah fungsi dalam variabel x, maka turunannya yaitu k kali u aksen x, maksudnya u turunan x, di mana k-nya adalah konstanta. Yang keenam, jika fx sama dengan ux plus minus vx, maksudnya ini ux itu adalah fungsi dalam x, ini vx juga fungsi dalam x. Ini plus minus maksudnya jika plus sama dengan rumusnya dengan min. Maka f turunannya atau f aksen x adalah u aksen x, jadi ini diturunkan sendiri, plus minus v-nya juga diturunkan sendiri. Gitu ya. Yang nomor 7, jika fx sama dengan ux kali vx, jadi ini yang dulu kalau kita belajar di SMA adalah uv aksen plus v aksen u, jadi gitu ya. Jadi ini saya tulisnya dalam bentuk variabel. Jadi u aksen dalam x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Jadi ini rumus perkalian atau rumus turunan perkalian. Yang kedelapan, ini adalah pangkat. Jika fx sama dengan ux dipangkatkan n, jadi fungsinya itu berpangkat n. Maka f turunan x adalah n kali ux pangkat n min 1 kali u turunannya. Jadi yang di sini karena fungsi ya, berarti dikalikan turunannya dari fungsi tersebut. Yang nomor 9, jika fx sama dengan ux per vx, jadi ini yang pembagian di mana vx-nya tidak boleh sama dengan 0, maka f turunannya adalah u aksen x, gitu ya. Lah kalau dulu kan seperti ini, jadi u aksen x dikali vx dikurangi ux dikali v aksen x per vx kuadrat. Nah ini rumus pembagian. Nah ini masih ingat ya? Ini harus diingat-ingat dulu sebelum kita belajar tentang diferensial pada fungsi vektor. Selanjutnya ada yang harus kita ingat lagi, yaitu turunan trigonometri. Nah, turunan trigonometri kita sebenarnya turunan trigonometri itu kita belajar dari sini saja, dari sin cos tangan aja, nanti bisa diturunkan lagi gitu ya. Jadi turunan dari sin x adalah cos x, turunan dari cos x adalah min sin x, turunan dari tangan X adalah secant kuadrat X atau 1 per cos kuadrat X. Nah, dari sini kan sebenarnya kalau kita tahu turunan dari sin X sama cos X saja, tangan X ini adalah kan sin per cos. Nanti bisa diturunkan lagi gitu ya. Jadi sebenarnya yang paling dasar itu adalah turunan trigonometri itu adalah turunan dari sin X sama cos X.
Nah, yang selanjutnya ini adalah turunan secant X. Nah, secant X itu adalah seperapa. Jadi secant X itu adalah sepercos. Nah, bisa kan diturunkan kalau turunan dari 1 per cos X. Nanti ketemunya akan sama, yaitu secant X tangan X. Nah, sekarang kosekan X. Turunan dari kosekan X, kosekan itu adalah sepersin X. Nah, jadi kita dari sepersin X kan kita bisa cari turunannya. Nanti kita akan ketemunya juga akan sama. Min kosekan X, kotangan X. Nah, kalau kotangan ini, kotangan X adalah sepertangan. Gitu ya. Jadi nanti akan ketemunya akan sama seperti ini. Jadi sebenarnya paling dasar turunan trigonometri itu kalian yang harus ingat yaitu turunan sin X sama turunan cos X. Dan ini adalah turunan lainnya, maksudnya turunan tambahan yang perlu kalian ingat, yaitu turunan fungsi ln sama turunan fungsi E. Nah, jika fx sama dengan ln X, maka turunannya adalah seper X. Nah ini, tapi nanti X-nya ini kan bisa dikembangkan bermacam-macam fungsi, gitu ya. Yang penting dasarnya kalian ingat dulu. Jadi fx ya, yang selanjutnya yaitu fx E pangkat U. U ini adalah fungsi ya. Jadi ketika ini fungsi berarti nanti diturunkan lagi. Jadi F turunannya ini adalah U. E pangkat U. Ketika ini U-nya fungsi berarti nanti dikalikan U turunan. Jadi E pangkat U kali U turunan seperti itu. Jadi nanti kondisional, yang penting kalian sudah tahu atau sudah mengingat dasar-dasar dari turunan fungsi gitu. Nah, selanjutnya kita masuk pada diferensiasi vektor tadi ya. Kita babnya tadi diferensiasi vektor. Nah, diferensiasi vektor di sini sama sebenarnya dengan turunan vektor. Jadi ada turunan biasa, ada turunan parsial gitu ya. Tetapi ini fungsinya dalam bentuk fungsi vektor. Nah, sekarang kita akan membahas tentang turunan biasa fungsi vektor. Jika A, B, C adalah fungsi-fungsi vektor dari sebuah skalar U yang diferensiabel, dan C, sebuah fungsi skalar dari U yang diferensiabel juga, maka D per DU, jadi ini masih turunan biasa ya, turunan biasa, jadi pakainya D per DU, A plus B, jadi dari A plus B-nya adalah fungsi, maka sama dengan DA per DU ditambah DB per DU, jadi plus ini tanda plus ini atau tanda penjumlahan ini nanti akan sama digunakan dengan pengurangan gitu ya. Jika pengurangan A min B berarti nanti ya DA per DU dikurangi DB per DU seperti itu. Yang kedua, D per DU A dot B. Jadi kalau perkalian vektor kan ada dua, ada perkalian dot, ada perkalian cross. Jadi kita bahas masing-masing. Tetapi kalau fungsi biasa kan nggak sama kan ya. Jadi perkaliannya hanya satu. Tetapi karena di sini fungsinya adalah fungsi vektor, berarti harus dibahas masing-masing. D per DU A dot B. Maka turunannya atau sama dengan A dot DB per DU ditambah DA per DU di dot B. Jadi ini bisa dua cara, maksudnya gini. Jadi ketika kalian ada vektor A, jika ada vektor A dan B, disuruh mencari D per DU A dot B. Bisa cari dulu A dot B dulu. A dot B-nya berapa ketemunya, nanti baru diturunkan. Bisa menggunakan rumus sifat-sifat ini. Gitu. Jadi kondisional saja gitu ya untuk penggunaannya. Jadi maksudnya ini bisa dibuktikan kalau D per DU A dot B sama dengan ini bisa dibuktikan. Jadi, tetapi jika kalian lupa dengan sifat-sifatnya ini, bisa jadi kalian dotkan dulu A dot B baru diturunkan. Nah, ini sama sebenarnya dengan A cross B. Nah, seperti ini di sini. Nah, kalau D per DU A cross B sama dengan A cross DB per DU ditambah DA per DU di cross B. Nah, ini kan, tetapi tandanya beda, dia cross. Otomatis operasinya juga akan beda, dot sama cross ya. Harus diingat dulu. Jadi di bab 2 kemarin kita sudah membahas tentang perkalian titik sama perkalian silang. Nah, tetapi di sini juga ketika kalian mengerjakannya tidak memakai sifat ini seandainya. Jadi lupa dengan sifat ini. Tetapi Anda crosskan dulu A cross B, baru diturunkan. Boleh seperti itu, akan sama. Gitu.
Nah, yang selanjutnya yaitu D per DU si A. Si-nya tadi apa? Fungsi skalar kan ya? Fungsi skalar. Jadi sama, dia akan bersifat seperti dot. Nah, berarti si DA per DU ditambah DC per DU kali A. Nah, ini. Nanti ini akan sama. Jadi seandainya lupa dengan ini, maka dioperasikan dulu baru diturunkan. Nah, sekarang ada perkalian triple. Kemarin kita kan perkalian triple. Jadi saya contohkan ini hanya 2 perkalian triple. Padahal perkalian triple kemarin kan banyak macamnya ya. Nah, yang pertama, D per DU yang mau diturunkan adalah A dot B cross C. Tidak ada kurung sama sekali. Maksudnya di dalamnya sini tidak ada kurung sama sekali. Berarti otomatis sebenarnya boleh dikerjakan yang mana aja. Tetapi karena ini memakai sifat, berarti sifatnya seperti ini. A dot P cross DC per DU ditambah A dot DB per DU cross C plus DA per DU dot B cross C. Nah, seperti ini. Ini adalah sifatnya. Tetapi jika kalian sama seperti A dot B, A cross P, si A ini tadi. Jadi ketika kalian lupa dengan sifat ini, maka kerjakan dulu A dot B cross C sama dengan apa? Jawabannya baru diturunkan. Nah, begitu juga dengan perkalian triple yang A cross B cross C. Nah, di sini ada kurungnya. Kurungnya yaitu B cross C. Otomatis kan ini petunjuknya berarti harus dikerjakan B cross C dulu. Jadi tidak boleh acak. Nah, karena ada kurungnya, berarti sini juga ada kurungnya di belakang. Jadi sama dengan A cross dalam kurung B cross D C per DU ditambah A cross dalam kurung DB per DU cross C ditambah DA per DU cross dalam kurung B cross C. Nah, tetapi boleh saja ketika kalian mengerjakannya A cross B cross C ini dulu dioperasikan baru diturunkan boleh. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau ada contoh bisa dibuktikan dengan 2 cara gitu. Nah, sekarang contoh yang pertama. Contoh yang pertama yaitu diketahui R ada fungsi vektor R. R sama dengan 4T kuadrat I min dalam kurung T min 2T kuadrat J plus 5TK. Tentukan besarnya dr per dt pada T sama dengan 0. Nah, otomatis kita cari turunan pertama dulu ya dari dr per dt. Nah, dr per dt jadi turunkan ke fungsi T. Ini turunannya. dr per dt-nya yaitu 8ti min 1 min 4tj plus 5k. Yang ditanyakan pada T sama dengan 0. Masukkan dulu T-nya sama dengan 0. Berarti tinggal min J plus 5k. Yang ditanyakan lagi adalah besarnya. Jadi otomatis akar dari min 1 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ketemu akar 26. Nah, yang B yaitu yang ditanyakan yaitu D kuadrat R per DT kuadrat. Yaitu berarti turunan kedua dari fungsi R ini. Jadi kita turunkan langsung dari dr per dt ini. Jadi 8t diturunkan jadi 8. Yang ini ketemunya 4j, jadi 8i plus 4j. Pada t sama dengan 0, karena ini sudah tidak ada variabel t, otomatis tetap 8i plus 4j. Yang ditanyakan adalah besarnya, otomatis penjumlahan kuadrat dari akar 8 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan ketemu 4 akar 5. Bisa dari sini dari contoh yang pertama, ini masih mudah maksudnya. Jadi kalian harus mengingat-ingat dulu fungsi turun atau teori tentang turunan. Sebenarnya ini masih turunan pada variabel 1 gitu ya. Sekarang contoh yang kedua. Jadi kita masuk ke turunan trigonometri. Diketahui R sama dengan 2 cos TI min sin TJ plus 6TK. Tentukan sama yang ditanyakan dengan contoh yang pertama, tetapi R-nya berbeda. Jadi, dr per dt-nya min 2 sin TI min cos TJ plus 6K. Jadi nanti kalian bisa belajar, ini turunnya ini satu-satu gitu ya.
Nah, jika dimasukkan T sama dengan 0, kalau sin 0 kan 0, berarti ini habis yang I. Cos 0, 1. Karena ini min, berarti min J plus 6K. Yang ditanyakan adalah besarnya. Nah, besarnya ketemu akar 37. Nah, begitu juga dengan yang B. D kuadrat R per DT kuadrat, berarti turunan kedua dari R. Nah, ini turunkan lagi. Ini turunkan lagi. Nah, ketemu yaitu min 2 cos TI plus sin TJ. Karena 6K kalau diturunkan, nggak bisa ya. 6 diturunkan jadi 0. Nah, yang ditanyakan pada T sama dengan 0. Berarti kalau cos T, cos 0 berarti 1. Tinggal min 2 iya, karena ini 0. Sin 0 adalah 0. Nah, ketemu besarnya D, turunan kedua dari R besarnya yaitu 2. Nah, dari sini maksudnya masih mudah, yaitu turunan pada satu variabel. Tetapi fungsinya adalah fungsi vektor gitu. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini adalah perkalian dot. Tadi ya, perkalian dot, contohnya perkalian dot. Jadi nanti kalian bisa nah di sini ada A, A-nya yaitu 5T kuadrat I plus TJ min T pangkat 3K. Dan B sama dengan sin TI min cos TJ. Tentukan ini. D per DT A dot B pada T sama dengan 0. Nah, cara yang pertama saya memilihnya, saya kalikan dulu memakai perkalian titik. Jadi kalikan ya. Nah, ini. Jika A-nya dikalikan titik atau dot B, maka ketemunya ini. Baru kita turunkan gitu. Jadi kalau ini turunannya seperti ini ya, ketemu. Jadi kalau 5T kuadrat I dikalikan sin TI, jadi otomatis kan basisnya hilang. Jadi 5T kuadrat sin T. Yang J-nya adalah min T cos TJ. Karena K-nya nggak punya, jadi otomatis hilangkan, kalikan 0, jadi 0. Nah, hasilnya ini diturunkan. Nah, ini turunannya pakai UV kuadrat tadi, U kali V. Jadi 10T sin T ditambah 5T kuadrat cos T. Nah, ini dua suku ini hasil dari turunan dari 5T kuadrat sin T. Nah, hasil dari T cos T adalah yang ini, gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah D per DT A dot B pada T sama dengan 0. Kalau T sama dengan 0, otomatis yang sin 0, 0 semua. Berarti ini 0, ini juga 0. Nah, tinggal 5T kuadrat. T-nya ini karena 0 ya. Karena 0 ini juga 0. Berarti otomatis tinggal ini min cos 0. Berarti min 1. Gitu. Ini tinggal min 1. Nah, ini ketemu yang A adalah min 1. Jadi nanti cara 2 bisa menggunakan rumus yang tadi. Nah, ini dicoba sendiri nanti ya. Dicoba. Nanti ketemunya harus negatif 1. Ya. Nah, yang B. Sekarang yang B, A cross B. Pada T sama dengan 0. Nah, nanti kalian juga juga dicoba sendiri, kita diskusikan pada forum diskusi di halaman LMS ya. Jadi mulai contoh yang belum ada jawabannya nanti kita diskusikan di forum diskusi gitu. Nah, ini juga ada yang harus kalian coba dari buku paket ya, buku paketnya buku orange itu, warna hijau itu ya. Jadi ini kalian nanti dicoba juga. Jadi contoh yang ketiga atau contoh-contoh yang belum ada jawabannya nanti kalian coba. Ini juga kalian coba ditulis dalam satu lembar kertas, nanti biasa dikumpulkan PDF, tapi tidak termasuk tugas. Nanti kita diskusikan saja. Nah, selanjutnya yaitu turunan parsial fungsi vektor. Tadi kan turunan biasa, sekarang turunan parsial. Jadi turunan parsial itu adalah fungsi dalam fungsi, gitu ya. Nah, untuk fungsi vektor yang komponen-komponennya terdiri dari dua variabel atau lebih, misalnya A dalam XYZ sama dengan A1 XYZI plus A2 XYZJ plus A3 XYZK. Jadi dia adalah ada fungsi dalam fungsi, gitu ya. Maka bisa ditentukan derivatif parsial dari A XYZ terhadap E terhadap Y terhadap Z sebagai berikut. Jadi otomatis kalau turunan parsial itu ada, seandainya di sini saya contohkan ada 3 variabel. Jadi bisa diturunkan ketiga-tiganya masing-masing gitu ya. Maka doa per doa kita menggunakan do. Kenapa? Karena dia parsial, ada fungsi dalam fungsi gitu. Jadi harus bisa membedakan turunan biasa sama turunan parsial gitu ya. Nah, kalau doa per doa
sama dengan berarti do A1 per do XI. Otomatis kalau di sini do X, kesananya semuanya do X. Asal harus IJK masuk semua. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan do A per do Y. Di sininya do Y. Otomatis yang diturunkan semuanya ke fungsi Y. Jadi satu-satu. Tidak bisa digabungkan karena ini adalah turunan parsial. Yang ditanyakan yang mana dulu gitu. Nah, sekarang do A per do Z berarti kesininya semuanya do Z. Gitu ya. Gitu. Dan ini adalah kondisional seandainya ini yang diketahui nanti hanya sampai IJ. K-nya nggak ada. Otomatis di sini juga nggak ada K. Gitu. Nah, seandainya dua variabel hanya XY, otomatis yang ditanyakan hanya pada turunan pada fungsi pada variabel X dan pada variabel Y. Nah, Ibu, ini bisa nggak nanti yang diturunkan adalah turunan kedua? Nah, kita kemarin kan di kalkulus peubah banyak, ada lagi yang ditanyakan ya. Ini hanya do A per do X, do A per do Y. Ada lagi do kuadrat A per do X do Y. Do kuadrat A per do Y do X. Atau do pangkat 3A per do X do Y do Z. Bisa? Bisa. Nanti yang ditanyakan bermacam-macam. Jadi harus kita ingat kembali untuk turunan parsial pada kalkulus peubah banyak. Nah, di sini yang membedakan fungsinya adalah fungsi vektor. Hanya ada IJK. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh. Sifat dulu. Sifat turunan parsial. Jika C adalah fungsi skalar dan A, B adalah fungsi vektor, maka sebenarnya sifatnya akan sama dengan yang tadi pada turunan biasa. Nah, akan sama ya, ini do si A sama, tetapi beda karena dia si. Nah, ini kenapa D? Karena kan ini A-nya adalah satu variabel, jadi di sininya D. Kalau do per do T ini kan masih variabelnya 2 atau 3 gitu ya. Nah, nanti kalau 3 berarti bisa ditambahkan di sini gitu. Jadi sifatnya masih sama ini ya. Kalau dot perkalian dot ini, perkalian cross ini. Penjumlahan gimana? Penjumlahannya seperti tadi bentuk umumnya yang sebelum slide sebelum ini gitu ya. Nah, kita masuk saja ke contoh. Contoh yang pertama. Nah, ini yang ditanyakan banyak sekali ya. Diberikan fungsi vektor B, yaitu 3xy min x pangkat 5i, ditambah x sin y dikurangi e pangkat x y j, plus y kuadrat cos ek. Nah, yang ditanyakan banyak. Tentukan do B per do x, do B per do y, do kuadrat B per do e kuadrat. Do kuadrat B per do y kuadrat. Ada berapa macam yang ditanyakan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ditanyakan, mah. Nah, kita satu-satu. Do B per do X. Do B per do X. Yang ditanyakan ke do X. Berarti diturunkan ke X. Ini diturunkan ke X. 3XY diturunkan ke X. 3Y. Dikurangi 5X pangkat 4. Nah, yang ini. X sin Y diturunkan ke X. Berarti otomatis sin Y aja ya. X-nya adalah variabel. Sin Y. Nah, yang ini sekarang E pangkat U. Turunkan ke X. Berarti kan kalau E pangkat U turunannya tetap E pangkat U. E pangkat XY berarti di sini. Nah, XY-nya diturunkan ke X, jadi Y. Makanya di sini min Y E pangkat XY, J. Nah, selanjutnya ini diturunkan ke X. Ini kan UV. Kalau U aksen, V U aksennya kan 0. Otomatis langsung V aksen. Cos X turunan dari cos X min sin X. Berarti min Y kuadrat sin X. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan do B, do Y. Kalau do B per do Y, yaitu ini turunkan ke Y. 3XY turunkan ke Y, jadinya 3X. X pangkat 5, kan dia tidak ada variabel Y, maka tidak diturunkan ke Y. Nah, gitu ya. Jadi saya ngajarin lagi seperti turunan kalkulus peubah banyak ini ya. Nah, gitu. Jadi selanjutnya sama ya untuk do B per do Y. Nah, sekarang do kuadrat B per do X kuadrat. Gimana? Nah, ini berarti yang ini diturunkan lagi ke X. Jangan lupa IJK-nya harus tetap ikut. Nah, yang do kuadrat B per do Y kuadrat, berarti yang ini diturunkan lagi ke Y. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang do X per do Y. Nah, ini. Jadi tadi do kuadrat B per do X do Y. Jadi do per do X dulu. Kita tuliskan ini adalah do B per do Y. Tadi ini do B per do Y. Kalau sudah ada kan ini tadi, berarti kita turunkan ke X. 3X, berarti tinggal 3. X cos Y, jadi tinggal cos Y.
Ini diturunkan ke X, tinggal E pangkat XY. Nah, ini min X. Jadi ini kan UV. Ya gitu kan. Ini UV, berarti U aksen V plus V aksen U. Jadi 2 ini hasilnya. X, E pangkat XY, hasilnya turunannya jadi 2 ini. Nah, yang ini diturunkan ke Y ya tadi ya. Oh, ini diturunkan ke X, berarti ini UV juga, U aksennya 0, berarti langsung V aksen min sin, min 2 Y sin X, jadi ini ya. Nanti kalian pelajari masing-masing. Nah, sekarang yang ini apakah sama? Dulu kan kita punya sifat ya, kalau do kuadrat B do X per do X do Y sama per do Y do X, dia harus mempunyai hasil yang sama. Ini akan sama. Nah, ini ya. Kita mengulang-ulang lagi tentang kalkulus peubah banyak. Nah, ini adalah yang harus kalian coba. Tadi ada berapa nomor yang kalian coba, mulai dari turunan biasa fungsi vektor sampai turunan parsial fungsi vektor. Nah, mungkin yang bisa saya jelaskan, mungkin itu saja ya. Intinya dari bab 3 itu adalah itu. Jadi nggak usah, maksudnya nggak usah susah, maksudnya gini, jangan ribet, jangan membuat sulit apa yang sebenarnya mudah gitu. Jadi dirangkum saja apa yang ada di buku itu. Jadi sebenarnya poin-poinnya hanya 2 poin, jadi turunan biasa sama turunan parsial gitu. Nah, itu saja dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.